Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak. Yang kedua, menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu ya. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu silahkan melihat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 11, yang artinya, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tentang tumbuhan. Semua itu sudah ada di Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 11. Nah, anak-anak, kalian pasti tahu kan tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan tanaman sendiri itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara generatif ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru yang disebabkan oleh proses penyerbukan. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini sendiri kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Apa saja yang termasuk vegetatif alami itu? Yang pertama adalah biji, yang kedua tunas, yang ketiga umbi, dan yang keempat adalah spora. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, dan melon. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya, contohnya tanaman cocor bebek. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi.
ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang dan bunga bakung. Sedangkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Yang keempat adalah perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Ciri-ciri tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain tidak mempunyai biji dan ada banyak bintik-bintik hitam di bagian belakang daunnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, ganggang, dan suplir. Nah, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok, stek, dan menempel. Dari ketiga cara tadi, yang paling sering digunakan adalah mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tapi juga mencangkok memiliki kekurangan. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih kaku. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.